Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Saya Nola Haryadi di sini dan rekan saya Desta Nugraha di sini yang akan membuka dialog pada hari ini, yang dimana hari ini adalah memperingati juga Hari Air Sedunia yang jatuh di tanggal 22 Maret hari ini. Ya, dan terkait dengan acara hari ini tentu kami akan mengadakan dialog dan diskusi dengan tema pemerataan infrastruktur air untuk menghadapi krisis iklim. Dan sudah hadir bersama kami di gedung BBWS Berantas Surabaya ini ada Bapak Hendra Yadi, Kepala BBWS Berantas. Pak Hendra, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Pak Irwan Chandra yang datang dari Kediri, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Pak Irwan, terima kasih kehadirannya. Ada juga Pak Imawan Waskito, Direktur PDAM Kabupaten Kediri, Pak Imawan, dan juga ada Pak Arif Budiantono, Kadif Jasa Asa 2 Perum Jasa Tirta 1. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akan berdiskusi lebih lanjut gitu ya terkait dengan fenomena krisis iklim ini dan bagaimana pemerataan infrastruktur air untuk menghadapi krisis iklim. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara dialog pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menayangkan VT yang sudah disiapkan di acara hari ini. Berikutnya. Air adalah sumber kehidupan bagi planet kita. Menopang seluruh makhluk hidup, sumber nutrisi bagi masyarakat kita, dan menghubungkan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Mulai dari praktik di bidang pertanian dalam menjamin ketahanan pangan, untuk kehidupan yang berkelanjutan, untuk pertumbuhan ekonomi, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami menyadari bahwa kesejahteraan kita semua saling berkaitan dengan pengelolaan air yang bertanggung jawab. Kita harus menghormati dan melindungi sumber air yang berharga demi kehidupan kita hari ini dan juga untuk keanekaragaman hayati di masa depan. Saat ini, seiring dunia bergerak menuju masa depan yang lebih baik, upaya untuk mendapatkan akses air yang adil dan berkelanjutan menjadi pusat perhatian. Dengan semakin langkanya air, komunitas global perlu bersatu untuk memastikan sumber daya penting ini terjamin untuk generasi mendatang. Terhubung lintas batas dan budaya, seluruh orang berkumpul untuk berbagi wawasan, strategi, dan inovasi melalui Forum Air Dunia. Sebuah program yang kuat diadakan setiap 3 tahun sekali. Berbeda dengan forum sebelumnya, forum ke-10 ini mendorong dialog yang belum pernah terjadi dengan memperkenalkan 3 tahapan kuat. Pertama, serangkaian proses politik yang memancing dialog antar kepala negara, kementerian, parlemen, otoritas lokal, dan otoritas daerah aliran sungai. Kedua, forum ini akan memperkenalkan proses tematik dengan 6 subtema penting sebagai pilar upaya kolektif untuk mengatasi tantangan air, yakni ketahanan air dan kesejahteraan, air untuk manusia dan alam, pengelolaan dan pengurangan risiko bencana, tata kelola, kerjasama, dan diplomasi air, pembiayaan air berkelanjutan, dan terakhir, pengetahuan dan inovasi. Ketiga, pertemuan yang dinamis ini juga memungkinkan proses regional untuk bersinergi dalam mengatasi tantangan dan solusi air di 4 wilayah utama: Asia Pasifik, Mediterania, Afrika, dan Amerika. We need to increase the security of water resources all over the world to protect water against climate evolution and population growth. We need water for humans and water for nature. At the next World Water Forum in Bali, Indonesia, let's work together to convince that water is politics and declare stop ignoring water. Mari bergabunglah dalam Forum Air Sedunia ke-10 di Bali, Indonesia pada 2024. Temukan inspirasi dalam keindahan dan keseimbangan alam. Mari bersama menjadi penjaga lingkungan, sungai, danau, dan lautan. Kita gelorakan
Air untuk kesejahteraan bersama. Ayo ciptakan masa depan yang lebih baik, di mana setiap tetes air dihargai dan kemajuan masyarakat diutamakan. Pengelolaan sumber daya air secara efisien dan terpadu merupakan agenda yang harus kita kerjakan bersama agar air bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Daftar sekarang di worldwaterforum.org. Sampai jumpa di Bali 2024. Kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sebelum memasuki part dialog pada hari ini. Ya, karena memang acara hari ini dialog Hari Air Dunia ini juga satu rangkaian acara juga untuk menuju World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali ya di bulan Mei mendatang, di mana Indonesia ini menjadi tuan rumah untuk ajang ini yang ke-10 dan Indonesia ini adalah negara ketiga di Asia yang berkesempatan menjadi tuan rumah di mana World Water Forum ini diikuti oleh 172 negara di dunia. Jadi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk acara ini. Ya, baik kita lanjutkan untuk dialog pada hari ini. Kalau bicara tentang infrastruktur perubahan iklim gitu ya, saya ingin ke Kediri dulu nih, Pak. Gimana kalau Kediri dan Sungai Brantas ini nggak bisa dipisahkan gitu ya Pak ya? Benar. Apalagi Kabupaten Kediri, cikal bakalnya juga udah dari sana gitu prasastinya. Nah Pak Irwan, apa yang udah disiapkan oleh Kabupaten Kediri gitu menghadapi iklim yang berubah-berubah, cuaca yang semakin ekstrim begitu ya, menghadapi kondisi seperti ini terutama dengan adanya Brantas di Kediri, apa yang sudah disiapkan Pak? Izin Bapak, jadi pemerintah Kabupaten Kediri saat ini bersama ini berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Besar Sungai Brantas. Kami Pemkab itu di setiap tahun selalu menganggarkan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, infrastruktur terkait dengan irigasi. Irigasi, jadi pekerjaan di irigasi itu tidak hanya melulu di pekerjaan konstruksi, jadi untuk menghadapi iklim, karena Kediri ini, Kabupaten Kediri ini dibagi jadi dua wilayah, di barat Sungai Brantas dan di timur Sungai Brantas. Kalau di timur Sungai Brantas itu ada Waduk Siman, sedangkan di barat Sungai Brantas itu berbatasan langsung dengan Gunung Wilis dan secara geografis kemiringannya lebih tinggi, jadi di sana di barat sungai itu kalau hujan apalagi dengan adanya pembangunan bandara, terus di depan bandara ini direncanakan juga pembangunan lapangan golf yang kurang lebih 200 hektar lebih, itu jadi memang ketika musim hujan, sebetulnya dari dulu kalau musim hujan pasti ada banjir ya, banjir. Ada genangan-genangan yang memang itu perlu dilakukan pengelolaan agar tidak jadi berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Syukur alhamdulillah di tahun 2023 maupun 2024 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas mengalokasikan untuk perkuatan revermen di Sungai Kolokoso CS ya. Selain itu juga Pemkab melakukan perbaikan-perbaikan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan. Kami juga melakukan normalisasi di sungai-sungai maupun di jaringan irigasi yang mungkin sudah puluhan tahun tidak dilakukan normalisasi sehingga terjadi sedimen. Kami juga melakukan normalisasi di sumber-sumber mata air. Di Kediri ini banyak sekali sumber mata airnya, ratusan. Tiap tahun kami melakukan normalisasi di sumber-sumber mata air dan dilakukan perkuatan di sisi-sisinya agar sumber itu tidak sampai mati. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, kalau tadi sudah dari Kabupaten Kediri, Dista, tidak lengkap rasanya kalau kita juga tidak beralih ke BBWS Brantas itu sendiri. Yang dimana kita tahu antisipasi cuaca yang ekstrim, iklim yang ekstrim ini juga apa nih? Antisipasi dari BBWS Brantas sendiri, kita mungkin bisa beralih ke Bapak Hendra Aryadi. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang betul, kita mau menjelaskan sedikit bahwa sebetulnya dari satu daerah tangkapan air, itu kita sebutnya DAS itu
ujungnya ada sungai. Nah, jadi kami itu di BPWS Berantas itu bekerjanya di sungainya. Jadi sungai itu adalah badan terendah dari daerah satu tangkapan air. Nah, kita sebutkan. Dan ini fenomena yang menarik dari berbagai macam terjadi kejadian bencana. Ada dua sebetulnya yang menarik. Yang pertama adalah yang mempercepat terjadinya fenomena bencana itu adalah kerusakan daerah tangkapan. Jadi masif, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja itu dalam tanda positif ya, misalnya kalau kita sebutkan di Kabupaten Kediri, bukan dalam arti merusak, tapi pembangunan yang sifatnya masif tadi disampaikan oleh Pak Kadis adalah misalnya pembangunan Bandara Kediri. Kemudian mau ada pembangunan lagi misalnya lapangan golf yang tentu saja secara ekonomi menunjang. Nah, tetapi kalau kita lihat biasanya air itu turun kemudian ditampung, ada pepohonan, ada daerah tangkapan yang bisa menyerap air tersebut. Begitu dibangun bandara tentu saja air itu akan begitu cepatnya mengalir. Dan yang paling menjadi bukan kita sebut korban ya, tapi yang jadi daerah yang menjadi akhirnya itu adalah sungai. Nah, pada saat sungai ini meluap itu baru terjadi bencana. Nah, kami karena wilayah kerja kami di sungai, di badan sungai tersebut, itu yang bisa kami lakukan adalah mencoba mempersiapkan tampungan akhir tersebut. Jadi apakah dengan melakukan normalisasi, dengan memperhitungkan debit banjir yang berubah, kemudian juga kita memperkuat tanggul-tanggul yang ada, yang selama ini ada. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk memperkuat tanggul-tanggul sungai tersebut. Dan tentu saja ada beberapa juga yang coba kami lakukan, kami akan membuat semacam retention pond. Jadi ada beberapa titik-titik yang nanti bisa menjadi tampungan air sementara, jadi mengurangi beban terhadap banjir tersebut. Tentu saja tetap harus bekerja sama dengan Pemkab Kediri karena masyarakatnya juga kita terus dorong edukasi untuk bisa menjaga daerah tangkapan tersebut. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih. Karena memang Kediri menjadi salah satu kota yang cukup berkembang begitu ya. Benar sekali. Terlepas dari faktor iklim, perkembangan kotanya, perkembangan kabupatennya sendiri juga termasuk yang harus diantisipasi gitu ya pergerakannya ini. Karena ini juga pergerakan air ini menjadi satu hal yang sangat krusial harus begitu diperhitungkan. Sejauh apa krusialnya? Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dari BBWS Berantas Surabaya. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita masih di BBWS Berantas Surabaya yang dimana kita masih membicarakan tentang pemerataan infrastruktur air untuk menghadapi krisis iklim yang hari ini sudah didatangkan oleh 4 narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Ya, tentunya ini adalah dialog Hari Air Dunia yang juga dalam rangka World Water Forum yang ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali bulan Mei mendatang. Kami masih akan terus berdiskusi terkait dengan topik hari ini, termasuk juga tadi kata kuncinya adalah seberapa krusial sebenarnya. Iya, gitu benar ya. Mungkin saya bisa beralih ke Kabupaten Kediri yang dimana air ini mengapa bisa menjadi faktor krusial dalam krisis air, dalam krisis iklim, meskipun air ini bisa menjadi kekurangan atau bisa bahkan berlebih begitu ya di saya. Iya, apalagi kalau kita bicara terkait dengan kondisi sungai, kadang sampai kering begitu ya, sampai akhirnya sulit mendapatkan air baku, lalu juga kadang ketika musim hujan malah meluap dan menyebabkan banjir. Bagaimana Pak Irwan mungkin? Di air itu adalah sumber kehidupan. Kabupaten Kediri untuk proyek prioritas atau program prioritas
dari Bupati kami itu tetap di pertanian. Jadi pertanian menjadikan program prioritas di Kabupaten Kediri sehingga air menjadi kata kunci. Ketika terjadi krisis air, kami berusaha untuk tetap menjaga suplai air, baik itu air untuk pertanian maupun air untuk air bersih ya, untuk kehidupan. Saat ini kami juga sedang melakukan survei bersama dengan Kementerian Pertanian, dengan teman-teman Dinas Pertanian maupun dengan Kodim setempat terkait dengan penambahan baku sawah untuk tada hujan. Ya, selain tada hujan, kami juga melakukan survei untuk menambah debit air yang selama ini oleh petani ada di beberapa lokasi yang memang agak jauh dari sungai, itu kita menggunakan pompa ya, pompa. Biasanya teman-teman di petani itu menggunakan pompa diesel. Saat ini kami mencoba untuk bekerja sama dengan PLN dengan tagline itu PLN masuk sawah, karena menurut kajian penggunaan pompa air menggunakan PLN jauh lebih murah daripada kalau kita menggunakan diesel bahan bakar fosil. Jadi inovasi-inovasi seperti itu yang terus kita kembangkan agar menjaga suplai air tetap terjaga. Ini tuh. Itu betapa krusialnya itu ya, apalagi bagi Kabupaten Kediri. Saya ingin langsung ke Pak Hendra kalau gitu. Pak Hendra, dari BBW sendiri cuaca ini kan juga nggak menentu gitu ya Pak. Kadang kemarau bisa terjadi cukup panjang, kadang penghujan. Bagaimana mengontrol kondisi air di Brantas sendiri supaya ini bisa tetap bisa diandalkan gitu Pak, terutama dari sisi pertanian atau dari sisi yang lain? Iya, memang dilema ya, kayak air ini kan seperti pisau bermata dua dia. Ya, kalau air ini harusnya menjadi untuk orang banyak, kebutuhan dasar, tetapi juga kalau pada saat dia berlebih, dia menjadi bencana banjir, kemudian pada saat kurang dia menjadi bencana juga untuk kekeringan dan lain sebagainya. Dan kita dalam fenomena yang sedang pada saat ini sedang mengalami hal tersebut, terutama yang di wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah kemarin di Jawa Timur kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Nah, tetapi kuncinya menurut kami adalah bagaimana keseimbangan itu bisa kita jaga dengan salah satunya memperbanyak tampungan-tampungan air. Jadi air tersebut bisa kita tampung pada saat musim berlebih sehingga tidak menjadi satu bencana dan menjadi tampungan dan kita manfaatkan pada saat kurang. Nah, ini mungkin yang kita dorong karena kalau di wilayah Kediri mungkin nantinya saya kira embung-embung yang akan kita dorong untuk bisa menjadi program prioritasnya di sana. Demikian, makasih Pak. Baik, luar biasa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang antisipasi dan lain sebagainya. Tidak lengkap kalau misalkan kita juga tidak mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana cara mengorganisir debit air di saat memang air ini atau cuaca sulit dikendalikan ya. Entah cuaca sulit dikendali atau bahkan yang hari ini iklimnya pun juga cukup ekstrim. Mungkin kita juga bisa beralih ke Bapak Arief dari Jasa Tirta yang mungkin bisa membagikan kepada kita informasi bagaimana nih Pak cara mengorganisir debit air di saat cuaca terkendali, apalagi kita tahu masyarakat kita sangat-sangat membutuhkan air ya kan, apalagi masyarakat seperti pertanian, perkebunan dan peralatan perikanan. Nah, itu seperti apa tuh Pak Arief? Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Jadi terkait dengan penataan atau pengalokasian air, kami dari Perum Jasa Tirta I selaku operator untuk pelaksanaan tugas operasi dan pemeliharaan di wilayah Sungai Brantas yang kaitan dengan Kabupaten Kediri, kami melakukan pengalokasian air berdasarkan pada rencana alokasi air tahunan yang sudah disepakati oleh Tim Koordinasi Pengelola Sumber Daya Air atau TKPSDA. Jadi dalam pemberian alokasi air kami mengacu kepada
pola atau rencana alokasi air tahunan ini dalam pengalokasian baik itu kepada irigasi, kemudian kepada pemanfaat kami yang ada di hilir, jadi termasuk PDAM Kabupaten Kediri dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan apabila terjadi ketidaksesuaian terkait dengan alokasi air yang sudah disepakati dalam rencana alokasi air tahunan, maka kami akan melakukan penyesuaian terkait dengan suplai air kepada para pemanfaat ini. Nah, terkait hal ini kami secara rutin berkoordinasi juga dengan Dinas PUPR Kabupaten Kediri, kemudian juga dengan PDAM Kabupaten, tentunya juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, terkait dengan kondisi aktual di mana terjadi ketidaksesuaian terkait alokasi air yang ada. Sebagai informasi, jadi seperti di tahun 2023 kali ini, memang kalau kita lihat saat ini curah hujan masih cukup tinggi. Namun kondisi di waduk-waduk yang kami kelola mulai dari Bendungan Sutami, Bendungan Selorjo, kemudian juga Wonorejo dan di waduk harian kita Bendungan Belingi, itu elevasi masih di bawah dari pola dalam rencana alokasi air tahunan. Nah, sehingga dengan kondisi ini, kemarin kami bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas mencoba untuk melakukan review dari RAAT yang sudah ada. Kemudian dari Perum Jasa Tirta I sendiri terkait dengan kondisi ini, kami secara periodik melakukan prediksi terkait dengan kondisi hidroklimatologi yang ada terkait curah hujan, kemudian juga potensi-potensi yang mungkin muncul ke depan. Jadi kami lakukan prediksi kondisi cuaca ini untuk rentang waktu 3 sampai dengan 5 hari ke depan, yang harapannya ini bisa menjadi bahan bagi seluruh stakeholder dalam mempersiapkan kondisi yang ada. Mungkin demikian. Baik, bahkan di saat kondisi masih musim penghujan pun ternyata masih di bawah dari yang diharapkan gitu Pak ya kondisinya. Nah ini tentu merepotkan juga gitu untuk kebutuhan air alokasinya seperti apa. Saya ingin ke PDAM Kabupaten Kediri kalau begitu. Ya. Pak Imawan, ketika kondisi-kondisi seperti ini, apa yang dilakukan? Bagaimana sinergi dengan Jasa Tirta, sinergi dengan BBWS supaya kebutuhan air bagi PDAM ini bisa tetap terpenuhi, masyarakat bisa tetap mendapatkan air bersih dari PDAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa-masa krisis ini yang sudah kita lakukan, karena kita melihat terutama Kabupaten Kediri itu disuplai melalui perpipaan dan non-perpipaan. Yang melalui non-perpipaan itu pada sumur masyarakat. Kemudian yang perpipaan yaitu melalui HIPAM, melalui Pansimas, dan melalui PDAM. Adanya pengelolaan air yang dikerjakan dengan baik, otomatis pengaturan air untuk menyuplai itu menjadi seimbang. Nah, kemarin di Kabupaten Kediri dengan musim kemarau yang panjang, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Kodim, Koramil, kemudian juga Pak Camat. Apabila terjadi krisis air, itu nanti kita bisa bersinergis. Misalkan adanya truk yang sudah kita siapkan untuk melayani kekurangan air. Nah, kemarin juga terjadi krisis yang terjadi pada Waduk Siman, Pak ya. Itu terjadi penurunan debit, tapi alhamdulillah intake-nya itu kita ambil per 2 jam penuh, kita tarik, masukkan ke treatment, baru kita pompa. Alhamdulillah dengan adanya tambahan juga pengeboran selama musim kemarau tidak se ekstrim yang terjadi. Itu. Kemudian juga ada desa-desa yang terjadi kekurangan, PDAM juga menyuplai pada lokasi-lokasi tersebut apabila terjadi permintaan. Demikian.
Jadi semua masih bisa diatasi meskipun kemarin sempat cuaca kemarau panjang pun terjadi gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Imawan. Kita masih akan melanjutkan lagi dialog pada hari ini. Tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda pemirsa. Masih bersama dengan kami pemirsa, saya Nola Riede dan Desta Nugraha di sini berlangsung di BPWS Berantas Surabaya yang dimana kita juga masih memperingati Hari Air Dunia. Untuk itu sekarang kita juga masih berlanjut di dialog pada hari ini tentunya. Ya, kita masih melanjutkan. Saya masih ingin lagi bertanya terkait dengan pelayanan PDAM di Kabupaten Kediri. Masih ke Pak Imawan nih Pak Imawan, kalau tadi sudah sedikit dijelaskan, saya juga ingin tahu sebenarnya sejauh ini kebutuhan warga Kediri, seberapa besar coverage dari PDAM-nya dan apa sebenarnya yang menjadi kendala untuk bisa pemenuhan air bersih ini bisa lebih banyak lagi untuk didapatkan oleh warga di Kabupaten Kediri Pak? Terkait PDAM di Kabupaten Kediri, alhamdulillah untuk melayani kebutuhan Kabupaten Kediri, kita kemarin sudah melakukan pengeboran terkait dampak daripada adanya bandara. Untuk akses air bersih, kita mengebor dengan kapasitas 60 liter per detik, nanti akan menyuplai keberadaan bandara dengan pengeboran sumur dalam. Kemudian untuk masyarakat di bawah, sebawahnya daripada bandara, terutama di Grogol dan Taroan, bawah sana kita sudah menyiapkan pengeboran yang sudah jadi kapasitas yang tadi 10-20 untuk bandara itu dari kita untuk masyarakat itu 60 liter per detik. Otomatis kalau nggak salah bisa menyuplai sebesar 480 sambungan rumah. Jadi sudah siap untuk kita mendukung adanya bandara. Kemudian terkait daerah-daerah yang biasanya di pegunungan, ini yang sering terjadi konflik Pak. Karena air itu biasanya rabutan untuk pertanian juga untuk air bersih. Ini yang mungkin jadi PR kita agar bisa memecahkan air bersih yang ada di pegunungan. Itu. Tapi sejauh ini suplai air baku dari Berantas sendiri seperti apa Pak? Untuk suplai kita tidak melalui Berantas Pak. Jadi kita dari mata air juga dari pengeboran. Oke. Baik, mungkin kita bisa beralih juga ke Bapak Irwan yang di mana mungkin Bapak Irwan bisa menanggapi bagaimana bergantungnya masyarakat Kediri terhadap air bersih yang disalurkan oleh PDAM itu tersebut, Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau di Kabupaten Kediri itu mungkin kalau dibandingkan dengan kayak kota Surabaya atau Sidoarjo beda Mbak ya. Jadi masyarakat Kediri mungkin yang di perumahan-perumahan atau itu suplainya by PDAM. Tapi untuk masyarakat yang di pedesaan itu masih mengandalkan dari suplai dari Pansimas atau dari sumur karena memang di Kediri wilayah timur itu kalau kita membuat sumur itu mungkin 3 meter aja sudah ketemu airnya. Jadi untuk air masyarakat itu masih tercukupi. Kecuali yang memang di barat sungai yang memang agak ekstrim ya. Kadang-kadang kalau pas musim kering itu mereka kekurangan air, tapi Pemkab selalu menyiapkan tadi suplai yang disampaikan oleh Pak Direktur PDAM, kami selalu menyiapkan suplai air menggunakan truk Pak. Jadi sementara kayaknya seperti itu Mas Yana. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Arief kalau gitu Pak Arief. Berantas yang ada di kawasan Kabupaten Kediri sejauh ini berarti lebih banyak juga untuk suplai pertanian karena pertanian juga menjadi penyangga utama juga di Kabupaten Kediri. Apa yang terjadi ketika berkomunikasi bersinergi dengan pihak-pihak dari BPWS, dari Pemkab atau bahkan mungkin dari PDAM juga? Kendalanya apa Pak biasanya yang muncul dan bagaimana untuk mengatasinya? Baik, jadi dalam operasional pengalokasian air untuk wilayah Kabupaten Kediri, jadi khususnya terkait dengan
pemberian alokasi untuk irigasi, kemudian juga pemenuhan kebutuhan bagi PDAM. Jadi terkait dengan ketidaksesuaian alokasi karena adanya ketersediaan yang kurang, ini kami secara rutin kita berkomunikasi dengan instansi-instansi yang terkait. Jadi seperti untuk alokasi irigasi, beberapa kali kami melakukan komunikasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Kediri sebagai contoh. Katakanlah di saluran irigasi yang lewat melalui saluran Merican Kanan, beberapa kali karena kurangnya ketersediaan air, kami melakukan komunikasi dengan PUPR Kabupaten Kediri yang intinya kita sampaikan bahwa ini ada kondisi alokasi air yang akan di bawah pola. Nah, sehingga dari rekan-rekan di PUPR Kabupaten Kediri dapat melakukan komunikasi dengan petani dan lain sebagainya untuk mempersiapkan terkait hal ini. Namun ada juga kondisi, jadi pada saat ketersediaan air ini tercukupi sesuai dengan pola, namun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis. Sebagai contoh, ada kegiatan perbaikan saluran irigasi, sehingga mengakibatkan untuk waktu-waktu tertentu alokasi pada saluran irigasi yang melalui segmen konstruksi ini harus dinolkan. Nah, ini kami juga melakukan komunikasi secara intensif terkait hal ini supaya semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan PDAM, kami juga secara rutin melakukan komunikasi dengan rekan-rekan di PDAM Kabupaten Kediri. Terkait dengan penyediaan air bersih, ini alhamdulillah untuk alokasi ke PDAM Kabupaten Kediri sampai dengan saat ini tidak terlalu banyak masalah, karena memang untuk segmen tengah dari Sungai Brantas ini relatif pemanfaat lebih banyak mengambil air langsung dari sungai utama. Nah, yang sering muncul masalah itu justru di bagian hilir, karena di bagian hilir ada beberapa manfaat yang mengambil air dari saluran irigasi. Nah, pada saat musim kemarau kita tahu sendiri kebutuhan air relatif tidak banyak berkurang, sehingga dari saluran irigasi yang ada ini banyak pemanfaatan yang tanda kutip di luar dari rencana. Nah, ini yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Direktur PDAM. Jadi kita melakukan pengaturan supaya alokasi air yang dialirkan ke intake PDAM dapat tetap terpenuhi. Mungkin demikian. Baik, oke, luar biasa sekali. Mungkin tadi sempat ada kendala-kendala yang memang ada di Kabupaten Kediri, tapi ternyata itu masih bisa diatasi masalahnya, begitu ya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, jadi tetaplah bersama kami, pemirsa, di sini. Ya, kami akan segera kembali. Jangan lupa yang ada di ruangan ini juga boleh untuk bertanya kepada narasumber, tapi setelah jeda yang berikut ini. Benar.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa, masih bersama saya Nola Haryadi dan Disa Nugraha di sini dengan pembahasan pemerataan infrastruktur air untuk menghadapi krisis iklim yang ada di sini dan masih berlangsung di BPWS Berantas Surabaya. Ya, kami masih juga bersama dengan keempat narasumber kami, ada Bapak Irwan Chandra, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, ada Bapak Hendra Ayadi, Kepala BPWS Berantas, ada Bapak Arif Budiantono, Kadif Jasa Asa 2 Perum Jasa Tirta 1, dan juga Pak Imawan Waskito, Direktur PDAM Kabupaten Kediri, gitu ya. Baik, di segmen-segmen sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan Kabupaten Kediri terus-menerus. Nah, tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita juga tidak bertanya dengan pendapat BPWS yang di mana pengelolaan yang dilakukan dengan fenomena iklim yang sedang terjadi, Bapak Hendra, itu krisis air, debit air di sini tuh semakin meluas, bahkan mengarah ke bencana, Bapak. Apalagi Kabupaten Kediri ini kan juga dilintasi Berantas ya, Sungai Berantas. Nah, bagaimana tanggapan dari BPWS sendiri terkait aliran debit air yang cukup meluas dan meliputi Kabupaten Kediri ini juga, Bapak? Ya, jadi memang Sungai Berantas itu melintasi Kabupaten Kediri ya Pak. Dan fenomena yang menarik sekarang adalah bahwa iklim itu tidak dalam kategori normal, jadi ada yang kemarin keringnya panjang, sekarang dalam beberapa waktu yang kita perkirakan bahwa sudah masuk mulai kemarau, tetapi pada sampai hari ini masih kategorinya masih basah. Jadi kami dalam hal ini tentu saja menyiapkan infrastrukturnya, apakah itu berupa tanggul sungainya yang kita perkuat, kemudian secara strukturalnya, kemudian juga ada kemarin tahun lalu dan tahun ini juga akan kami lakukan beberapa perbaikan rehabilitasi di sungai-sungai yang melintas di Kediri. Kemudian juga kami tentu saja dalam posisi memitigasi kebencanaan tersebut, menyiapkan tim tanggap darurat yang kami siapkan apabila terjadi kebencanaan akibat dari fenomena iklim yang meluasnya banjir. Tapi alhamdulillah sampai saat ini rasanya di Kediri belum ada banjir. Moga tidak. Jangan Pak, jangan Jangan bilang ya. belum Pak. Itu yang justru ingin saya tanyakan Pak. Ini ke tingkat kekhawatirannya sejauh ini sejauh ini berapa persen gitu Pak? Maksudnya apakah ini sudah sangat mengkhawatirkan atau masih sangat bisa diantisipasi untuk tidak terjadi bencana begitu? Insya Allah sih sampai mudah-mudahan sampai berakhirnya atau mulainya nanti musim kering, saya kira masih alhamdulillah mudah-mudahan ya insya Allah ya, kita juga tidak berharap, masih bisa kita antisipasi. Nah cuman mungkin ke depannya saya kira ya kita akan harus lebih komprehensif lagi untuk menangani terutama di sungainya, karena akibat dari beberapa areal atau luasan tutupan yang sekarang sudah berubah fungsi. Nanti seperti tadi yang di awal disampaikan oleh Bapak Kadis PUPR tadi, di Kabupaten Kediri ada beberapa fungsi-fungsi bisnis yang nantinya akan tentu saja akan mengurangi tutupan lahannya itu. Mungkin itu Mbak, makasih. Baik. Pak Irwan setuju Pak dengan kondisi yang disampaikan barusan, atau mungkin ada catatan tambahan dari Pak Irwan terkait dengan kondisi ini supaya kita juga sama-sama tahu kondisi di Kediri, karena Berantas ini membelah Kediri bisa dibilang begitu ya Pak ya? Jadi sampai saat ini di masa musim hujan ya, itu kondisinya masih menurut kami masih aman dan terkendali, terutama untuk yang di barat sungai. Biarpun itu pun ada luapan masih bisa kami atasi dengan kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas maupun dari teman-teman BPBD. Biasanya cuma jebolan-jebolan kecil di tanggulnya dan bisa diatasi pada saat itu juga. Jadi masih aman lah kayak gitu Mas. Iya, iya. Baik, tadi benar ya. Tadi juga Bapak Hendra bilang kalau masih ada pembangunan infrastruktur. Tapi kalau menurut kacamata dari Pak Arif sendiri, apakah infrastruktur itu masih diperlukan untuk pembangunan, untuk mengawasi atau mengatur debit air yang terjadi di krisis iklim itu sendiri, Pak? Silakan Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, jadi terkait dengan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka
menghadapi krisis ya, krisis iklim. Dari sisi kami, Perum Jasa Tirta I, beberapa kali kami telah melakukan upaya untuk mengantisipasi krisis terkait ketersediaan air yang terjadi. Jadi sebagai contoh, pada tahun lalu kami bekerja sama dengan BRIN untuk melaksanakan modifikasi cuaca atau teknologi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah kami berupaya agar ketersediaan air yang ada di waduk-waduk yang kami kelola itu dapat memenuhi sesuai dengan rencana alokasi air tahunan yang ada. Jadi kegiatan bersama BRIN ini kami laksanakan kemarin karena mengingat pada saat itu musim kemarau juga cukup panjang. Sementara sesuai prediksi awal harusnya sudah masuk musim hujan, ternyata masih belum, sehingga kemarin kami melaksanakan kegiatan tersebut bekerjasama dengan BRIN. Kemudian terkait dengan infrastruktur, ini sebetulnya apakah ini diperlukan atau tidak, ini mungkin dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang lebih mengetahui, tapi dari kami untuk infrastruktur yang telah ada di sepanjang wilayah Sungai Brantas, terkait dengan krisis yang ada, kami akan berupaya secara optimal untuk mengoperasikan infrastruktur tadi sehingga layanan air yang diberikan kepada para pemanfaat dapat tetap bisa terlayani. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Arief. Memanfaatkan waktu, saya ingin ke audiens terlebih dahulu, seperti yang disebutkan tadi bahwa kita juga memberikan kesempatan pada audiens untuk bisa bertanya. Mungkin yang sudah menyiapkan pertanyaannya bisa angkat. Sedari tadi juga saya sudah melihat nih ya, udah gemas pengen bertanya gitu ya. Yang laki dulu mungkin ya, silakan. Ya, kamu yang laki kan ya? Iya. Ada dua yang angkat tangan soalnya. Oke. Sebutkan nama dan dari mana terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Wara dan juga mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah mengenai tadi yang telah dijelaskan oleh Jasa Tirta I ya, mengenai pengalokasian air tahunan, yakni mengacu pada pola irigasi. Nah, apabila tidak terjadi kesesuaian, melakukan penyelesaian pada suplai air kepada pemanfaat. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana caranya Bapak untuk membagi pemerataan suplai air di sini, karena tema kita tahun ini kan adalah water of peace, air untuk kedamaian dan juga water for shared prosperity, yakni air untuk berbagi kesejahteraan. Yang kita ketahui bersama kan air kan juga sangat kebutuhan yang sangat primer untuk SDA dan juga SDM di kehidupan kita saat ini. Lalu yang kedua adalah kepada pihak PDAM mengenai tadi melayani kebutuhan air ini untuk melakukan pengeboran air bersih di beberapa titik. Nah, untuk pengeboran ini apakah sudah ditelisik ya Bapak? Apakah ada dampak negatif dari pengeboran di beberapa titik ini? Karena memang kan dampak negatif dari pengeboran ini kan terjadinya penurunan permukaan tanah, sedangkan di Kabupaten Kediri kan juga dikelilingi oleh gunung yang juga mengakibatkan adanya terjadinya longsor ataupun bencana alam banjir. Kan memang belum ada terjadinya banjir, namun apakah memungkinkan jika terjadinya pengeboran di banyak titik ini akibat dari pembangunan infrastruktur bandara, apakah mengakibatkan terjadinya banjir seperti itu? Terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa sekali ya, langsung 2 pertanyaan nih ya. Tadi nama dan dari mana? Ya, mohon maaf. Saya Adimas dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kita mungkin berikan tepuk tangan Beri yang tepuk tangan terlebih dahulu untuk Dimas. Luar biasa pertanyaannya, tapi mungkin Langsung Bapak ke- Arief sama Bapak Iwan pun juga sudah memiliki jawabannya Tapi ya. saya ingin ke pertanyaan kedua dulu, boleh? Oke. Yang perempuan sekalian. Jadi kita tampung 2 pertanyaan sekaligus. Nama dan dari mana jangan lupa disebut terlebih dahulu ya.
Perkenalkan, nama saya Sela Anika Andamar dari Institut Teknologi 10 November. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mau bertanya kepada pihak Kabupaten Kediri terkait dengan mekanisme dari rekayasa pengambilan air pada intake waduk yang tadi telah disebutkan bahwasanya elevasi yang ada pada waduk Siman tadi kurang dari rencana alokasi air yang ada. Itu bagaimana teknis-teknis terkait dengan rekayasanya. Kemudian yang kedua, tadi sempat disebutkan ada sedikit inovasi baru dari irigasi yang ada di Kabupaten Kediri. Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan inovasi apakah yang ada yang akan dibangun di Kabupaten Kediri. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tadi disebutkan juga oleh Dimas bahwasanya akan ada pengeboran air yang dilakukan oleh PDAM, itu bagaimana pemantauan dan juga pola pemeliharaannya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali tepuk tangan lagi kepada dua orang yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa lah ya. Sambil disiapkan untuk jawabannya dari para narasumber kami. Untuk diskusi kita di hari ini terkait dengan Hari Air Dunia. Dan kami masih akan melanjutkan termasuk juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaannya. Kami harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Jawa Post TV. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Jawa Post TV, masih di BPWS Berantas Surabaya yang dimana kita masih memperingati Hari Air Dunia yang jatuh di tanggal 22 Maret. Ya, kalau pemirsa lihat bahwa di ruangan ini meskipun kami berada di Surabaya tapi dekorasi dan nuansa-nuansa memang di Bali setting begitu ya. Auranya Bali karena memang ini menuju ke World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Mei mendatang. Kita langsung ingin memberi waktu karena ini sudah menjadi segmen terakhir. Benar. Dua orang mahasiswa sudah bertanya. Kita ingin ke pertanyaan Dimas terlebih dahulu, mungkin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, silakan Pak. Ya, terima kasih pada saya manggilnya Mas atau Kak ini. Kak, sekarang modelnya Kak Pak, musimnya Pak. Sekarang musimnya Kak nih. Sekarang trennya pakai Kak. Sekarang beli bro. Ya, dari pertanyaan Kak Dimas dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, betul ya? Terkait dengan pengalokasian air kepada pemanfaat yang mana ini sudah dituangkan dalam rencana alokasi air tahunan. Namun dalam prakteknya tidak selalu apa yang tersedia sesuai dengan rencana tersebut. Jadi seringkali pada saat kondisi-kondisi cuaca yang anomali, terjadi defisit dari ketersediaan air yang ada. Nah, menyikapi hal ini, Perum Jasa Tirta I berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, kemudian juga dengan PUPR Pengairan, termasuk juga dengan UPT, bahkan kita juga melakukan komunikasi dengan HIPA, yang mana dari komunikasi ini intinya adalah perlu diketahui bersama kondisi yang ada. Jadi kondisi ketersediaan air yang ada saat ini seperti apa, kemudian dari rencana alokasi air tahunan atau pola yang sudah disepakati tadi seperti apa, seberapa besar deviasi yang ada, ini perlu diketahui bersama. Nah, dari kondisi yang ada ini kemudian kita koordinasikan, kita diskusikan terkait dengan pemberian alokasi air sehingga
ketersediaan air yang ada ini dapat mencukupi sampai dengan akhir katakanlah musim kemarau atau mungkin musim hujan namun intensitas hujan rendah. Jadi semangatnya adalah bagaimana kita memanfaatkan ketersediaan air yang ada ini sampai dengan akhir musim yang ada. Nah, dari pembicaraan atau diskusi ini nanti akan dilakukan penyesuaian terkait pemberian alokasi ke masing-masing pemanfaat. Artinya yang paling fair ya kita lakukan pemberian secara proporsional sesuai ketersediaan air yang ada. Demikian mungkin Kak Dimas dan terima kasih. Terima kasih Pak Arief atas tanggapannya. Mungkin bisa langsung dari PDAM Pak, silakan. Masih dari pertanyaan Kak Dimas. Jadi begini ya, terkait dengan pengeboran, memang kecemasan saya sendiri ketika dulu itu juga sama. Ojo gitu ya. Jadi begini, sebelum kita pengeboran itu ada namanya perizinan. Kita pun melihat daerah Kediri itu termasuk kategori untuk CAT, cekungan air tanah, posisi aman. Kecuali Padang Gresik, kemudian di Pacitan itu memang tidak diperbolehkan melakukan pengeboran karena di luar termasuk CAT ya. Satu. Yang nomor dua, untuk pengeboran sendiri kita sudah melakukan perizinan. Boleh tidak kan sana punya analisa. Yang nomor dua, pengeboran kenapa berpengaruh terhadap tanah air dangkal ya di permukaan. Itu karena pengeborannya tidak standar sesuai dengan standar yang ada di pemerintah kabupaten di negara kita. Kalau ngebor misalkan pada posisi screennya pada 50, insya Allah air permukaan nggak akan bisa turun. Kemudian ada yang namanya nanti gravel pack-nya dan sebagainya, sehingga tidak terjadi penurunan air permukaan. Kecuali kalau maaf untuk pengeboran pertanian Pak ya, itu kan diambil asalkan keluar airnya. Tapi kalau air bersih, itu kita mencari air bersih. Yang kita harapkan adalah air itu yang bisa diminum sesuai dengan Kemenpres 492. Jadi air minum yang itu harapan. Nah, kalau airnya itu air permukaan yang masuk ke sana, otomatis kualitas airnya tidak sesuai keinginan daripada PDAM. Yang jelas ini pun biasanya kalau terjadi permasalahan akan terjadi gejolak di masyarakat. Itu, saya pikir ini memang kecemasan yang wajar ya. Demikian dari saya. Jadi mungkin sudah lewat tahapan-tahapan dan perhitungan yang matang ya Pak. Warga resah soalnya Pak nanti kalau sampai terjadi sesuatu. Iya, gitu. Makasih. Terima Semoga kasih. dari jawaban itu Kak Dimas bisa puas ya. Dan Dari mewakili juga pertanyaan Kak Sela tadi ya yang juga terkait dengan hal tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan dari Sela juga untuk Pak Irwan nih sepertinya terkait rekayasa waduk, inovasi dan sebagainya. Oh, monggo. Pak Indra, silakan. Baik Mbak Sela, terima kasih ini pertanyaannya. Jadi memang kita di BPS Berantas ini dalam waktu dekat ini akan melakukan semacam pilot project. Jadi pilot project untuk melakukan digitalisasi pengelolaan daerah irigasi. Jadi digitalisasi yang kita maksud itu adalah kita melakukan pendekatan real time terhadap pengelolaan pola operasi daerah irigasi. Jadi nanti buka tutup pintunya itu kita lakukan secara digital. Nah ini sampai ke pintu bagi. Nah sehingga pembagian airnya itu diharapkan nanti lebih efisien dan sehingga penggunaan airnya juga menjadi lebih efisien. Nah, diharapkan nantinya ini bisa meningkatkan IP, indeks pertanaman. Ya, jadi kalau misalnya diharapkan biasanya dalam satu tahun atau 3 musim itu misalnya 200 IP-nya, harapannya dengan efisiensi penggunaan air dengan buka tutup pintu secara digital itu lebih bisa meningkatkan tersebut. Ini menarik karena memang ini baru diuji cobakan di Indonesia
baru satu di daerah irigasi Manganti di Jawa Barat, yang kedua di Siman, di daerah irigasi Siman di Kediri ini. Jadi kalau memang tertarik nanti kami mengundang juga dari pihak mahasiswa atau universitas, nantinya Pak Mboro juga Pak, nanti kita sama-sama bisa, artinya ini kan sesuatu yang baru, yang nanti kita harus bisa membuktikan bahwa dengan pendigitalan pengelolaan irigasi itu bisa menaikkan atau meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan air. Mungkin itu. Mbak Sela, terima kasih nih pertanyaannya. Terima kasih Pak Hendra. Kalau saya ingin sedikit melanjutkan terkait dengan digitalisasi ini Pak, efek konkretnya nanti untuk masyarakat apa nih Pak? Sebetulnya begini, kalau konkretnya di lapangan begini, ini kadang-kadang kita itu kalau pada saat membagi air, misalnya satu petak sawah itu dia butuh airnya 10 misalnya, dan pembagian itu dilakukan dalam tempo waktu misalnya 14 hari. Nah biasanya ini di lapangan karena jarak itu kan jauh-jauh dia. Nah setelah pembagian air tersebut pintu itu tidak ditutup. Oke. Nah sehingga akhirnya air itu terus mengalir kepada areal yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan lagi. Sementara di tempat yang lain ini masih banyak. Butuh. Ya? Nah jadi ketepatan pembagian airnya itu menjadi sesuatu yang tidak real time dia. Nah kemudian yang kedua diharapkan juga adalah biasanya karena ini tidak tercatat secara real time, jadi berapa yang dipergunakan, seharusnya kan kalau dari perhitungan perencanaan awal itu kan kita hitung berapa dia satu areal padi itu, sawah itu, berapa dia mendapatkan airnya. Dan seharusnya dia dapat sekian, sehingga harusnya bisa pembagian itu pola tanam, terutama di musim tanam 2-3 yang biasanya ada masa tidak 100% ya kita sebutnya. Ini agak teknis sedikit ini karena memang teknis ininya. Nah di lapangan itu biasanya banyak yang tidak tertib dalam melakukan pola pembagian air tersebut gitu. Yang harusnya dia tanam, dia tidak tanam karena beberapa hal, atau bahkan yang seharusnya dia tanamnya palawija, dia tanam padi. Sementara kebutuhan padi dibanding palawija itu lebih banyak airnya padi. Nah sehingga pada waktu tidak kebagian karena airnya ini teriak, wah ini terjadi bencana kekeringan. Terjadi ini, padahal sebetulnya tidak sesuai faktor dengan, utamanya bukan itu gitu bukan ya? itu, jadi bukan sesuatu yang sudah disepakati di awal bahwa kita akan tanam gitu. Nah di lapangannya banyak sekali hal-hal yang ini, di samping nanti ada pencurian air di lapangan. Nah kalau kita bisa membuat ini semacam satu pemantauan dan digitalisasi terhadap terhadap pintu-pintu yang akan kita lakukan pembagiannya, saya kira mudah-mudahan 3 handicap atau 3 permasalahan itu bisa paling tidak kita minimalisir dan bisa meningkatkan indeks pertanamannya. Baik. Oke, Saya kira menarik ini buat teman-teman adik-adik mahasiswa. Ini perlu diskusi lebih detail lagi Pak, Iya, nanti Pak, di sesi yang lain ya. Dan ini termasuk juga ilmu baru buat saya Iya, nih ya, baru tahu nih saya ternyata banyak faktornya yang terjadi akibat kekurangan air itu sebenarnya bukan faktor yang tadi dijelaskan, tapi ini juga bisa menjadi faktor salah dengan tanaman dan segala macam. Nah itu yang mungkin baru buat saya ya. Baik, ini karena sudah menuju ke menit-menit terakhir, pemirsa di diskusi kita hari ini, saya kembali ke Pak Hendra terlebih dulu Pak. Kalau begitu, kalau ini tadi sudah banyak dijelaskan terkait pihak-pihak yang memang concern untuk membangun infrastruktur supaya bisa mengatasi dan mengantisipasi kondisi dengan iklim yang semakin berubah-ubah. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Pak, supaya juga bisa menjadi support yang baik, bersinergi juga dengan pihak-pihak lain untuk membuat antisipasi ini berjalan maksimal. Dari masyarakat perlu langkah konkret apa nih Pak? Saya kira masyarakat harus mungkin lebih bisa didorong, disadarkan bahwa menjaga tangkapan air itu penting, gitu. Jadi memang ya terutama
bagaimana kita sama-sama mungkin nanti dengan pemerintah daerah terutama, karena sebenarnya kalau skup kami bekerja itu kan adalah di badan sungainya, kemudian tangkapan air itu ada pihak-pihak lain dan ada masyarakatnya. Masyarakat itu ada di wilayah-wilayah yang mereka harus diedukasi untuk bisa bagaimana daerah ini bisa terjaga, termasuk juga dengan tidak membuang sampah. Ya kan sekarang paling mudah itu kan sampah itu kalau tidak terkelola kan dia buang ke sungai itu. Ya benar. Jadi, Shortcut itu Pak, jalan pintas yang tidak Iya. benar itu ya. Betul. Nah jadi banyak kejadian. Ini saya amati ada beberapa daerah, terutama beberapa bulan belakangan, walaupun tidak sebesar yang ada di Jawa Tengah banjirnya, tetapi fenomena terjadinya banjir sehari 1-2 hari itu akibat terjadinya penumpukan kayu-kayu, bambu, sampah di jembatan-jembatan jembatan desa terutama yang ada di daerah. Oke. Nah itu menjadi satu hambatan sehingga akhirnya meluap keluar. Baik, oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dan memang karena keterbatasan waktu juga ya, Betul. Gista. Tapi sebelum ditutup, kita perlu ingat bahwa ini juga dalam rangka menuju World Water Forum. Saya kembali ke Pak Hendra. Apa Pak Hendra yang bisa disampaikan untuk ajakan menyemarakkan acara besar ini nanti yang akan ada di bulan Mei? Iya, jadi memang event World Water Forum ini merupakan event langka karena ini dirayakan oleh seluruh dunia dan kita alhamdulillah bisa berkesempatan menjadi tuan rumah di Bali. Jadi ini kalau dari forum untuk bidang keairan adalah forum tertingginya dari interaksi para stakeholder di bidang keairan. Dan manfaatkan kesempatan ini pada bulan Mei nanti untuk bisa menyemarakkan dalam artian paling tidak di wilayah kita masing-masing bahwa kita ada satu event World Water Forum yang dilakukan atau dirayakan oleh seluruh dunia dan kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari sana paling tidak korelasinya tadi dengan penyadaran terhadap pentingnya pengelolaan air di wilayah kita masing-masing. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih juga Pak Arief, Pak Imawan dan juga Pak Irwan, terima kasih. Dan kita juga tidak lupa juga berterima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sudah turut hadir Boleh dalam minta acara tepuk tangan yang diskusi lebih yang meriah sangat lagi? luar biasa pada pagi hari ini. Tentu saja dari kantor BBWS Berantas Surabaya, diskusi ini kami lakukan dalam rangka Hari Air Dunia yang memang jatuh di 22 Maret dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat juga bisa berpartisipasi hal terkecil tetap seperti yang berpuluh-puluh tahun disampaikan, tidak buang sampah sembarangan apalagi Benar. ke sungai. Iya, lakukan hal kecil terlebih dahulu untuk diri kita sendiri, apalagi untuk Mei 2024 kita sudah akan menyelenggarakan World Water Forum di Bali dan kita adalah negara ketiga. Ini luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, sukses untuk acara bulan Mei mendatang. Nah. Dan akhirnya saya harus undur diri, saya Disa Nugraha pamit. Dan saya Nala Haryadi juga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.